Kita bangsa Indonesia adalah benteng Nusantara yang kokoh. Siapa lagi yang bisa menyebut diri mereka Nusantara kalau bukan Indonesia? Bukan sebuah rahasia guys ya, kalau Malaysia ini dari dulu tuh sangat-sangat merendahkan kita ya. Mereka, Malaysia merasa diri mereka hebat, maju, dan dengan arogannya ya, dan dengan sombongnya mereka semakin merendahkan kita ya. Semakin meremehkan kita karena kemajuan kita kalah jauh dibanding dengan Malaysia. Mengutip dari komentar-komentar kalian yang saya baca, dunia ini berputar. Dan kali ini guys, izinkan saya mereaksi satu video milik dari Indonesia Elite Group. Judulnya itu Kesalahan Fatal Malaysia Merendahkan Bangsa Indonesia. Seperti apa nih kesalahan fatalnya Malaysia yang merendahkan kita? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita tonton videonya. Video ini dibuat untuk sementara menyampingkan orang-orang yang saling cinta antar kedua bangsa. Bagi kalian yang lemah bulu dan tidak suka dengan video semacam ini, saya mohon untuk out frame. Ini masalah integritas bangsa dan jiwa nasionalis. Saya maklumi sebagian dari kalian tidak suka, tapi sejarah telah diukir. Di dalamnya terdapat harga diri bangsa yang selama ini diremehkan, yang membuat sakit hati banyak warga negara Indonesia. Kalian juga harus pahami bahwa video ini dibuat tidak serta-merta karangan omong kosong belaka. Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian yang tetap nekat menonton video ini walaupun tidak suka. Saya atau kami bukan siapa-siapa, kami hanya bagian dari bangsa Indonesia yang begitu mencintai negerinya, yang tidak rela bangsanya terus direndahkan. Dalam beberapa dekade belakangan ini kita sudah membuktikan bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan tidak bisa dianggap remeh lagi. Malaysia dikenal dengan negeri yang lebih maju dari Indonesia untuk saat ini, namun apakah yang maju itu rakyat pribuminya sendiri, yang lebih dikenal luas dengan bangsa Melayu? Yang bisa menilai adalah rakyatnya sendiri. Konflik horizontal antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi bahkan sebelum Malaysia merdeka. Konflik berkepanjangan ini telah berlarut-larut dan mendarah daging untuk sebagian rakyat Indonesia dan Malaysia. Yang dulunya konflik militer sekarang telah berubah menjadi konflik ketegangan tensi antar rakyatnya. Intinya sebagian masyarakat sekarang saling adu gengsi terhadap kemajuan negaranya. Pada era Orde Lama, rakyat Indonesia dan Malaysia saling membenci satu sama lain, akibat dari konfrontasi Ganyang Malaysia. Yang disebabkan pengkhianatan Perdana Menteri Malaysia terhadap persetujuan Manila, yang ditandatanganinya sendiri bersama Presiden Indonesia Soekarno dan Presiden Filipina Macapagal. Apapun anggapan maksud tentang persetujuan Manila ini, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan, dan tidak dapat dipercaya untuk kedua kalinya. Betul. Filipina mungkin hanya memutuskan hubungan diplomatik, namun tidak dengan Indonesia. Indonesia itu militan. Pengkhianatan tingkat negara tidak dapat ditoleransi. Sontak saja Presiden Soekarno mengumumkan konfrontasi terhadap Malaysia dengan semboyan Ganyang Malaysia. Beruntung, sungguh beruntung nasib Malaysia, yang dibantu oleh pasukan sekutu. Bahkan sejatinya Indonesia berperang melawan pasukan sekutu. Pada saat puncak peralihan Orde Lama ke Orde Baru, lagi-lagi Malaysia diuntungkan dengan konflik internal di dalam negara Indonesia, berkaitan dengan isu PKI, bahkan inilah yang menyebabkan meredanya ketegangan antar kedua negara. Jika tidak ada konflik ini, dapat dipastikan serangan Indonesia kepada Malaysia terus dilancarkan sampai tujuannya tercapai. Betul. Betul guys. Sebentar guys ya. Saya setuju nih yang dibilang abang tadi nih ya, awal-awal tadi itu ya mohon maaf ya, yang kalian yang saling mencintai sesama Indonesia dan Malaysia ya. Kalau ini tidak cocok bagi kalian ya nggak usah ditonton ya, jangan ditonton ya. Kalaupun kalian masih mau menonton ya silakan aja. Salah satunya juga kenapa Ganyang Malaysia itu juga mengalami kegagalan, karena bukan hanya di masalah PKI saja ya, tetapi banyak sekali daerah-daerah yang melakukan pemberontakan ya, terutama di Sumatera. Sama-sama kita tahu ya, yang kita hadapi itu sebenarnya bukan Malaysia ya, tapi yang kita hadapi sekutu. Tetapi kalau tidak ada masalah di dalam negeri, saya yakin kita mampu melakukan itu, karena pengalaman kita lihat ya, kita bisa mengusir tentara-tentara sekutu ya, yang terjadi di Bandung ya kan, di Jawa Barat, di Surabaya, dan semua daerah kita mampu mengusir mereka ya. Karena saat terjadinya Ganyang Malaysia, keadaan kita
dalam negeri sedang kacau balau. Jadi fokus pemerintah kita saat itu membenahi keadaan kita di dalam negeri. Soeharto yang mengambil alih tampuk kekuasaan dari Soekarno, membuat Indonesia sempat mesra dengan Malaysia. Namun, perkembangan negara Malaysia yang besar-besaran disokong asing, membuat Indonesia sempat tertinggal jauh dari Malaysia. Ketertinggalan ini membuat sebagian besar rakyat Indonesia, yang belum mengerti visi dan potensi Indonesia ke depannya, menjadi iri terhadap Malaysia. Ditambah lagi pada saat peralihan Orde Baru ke era reformasi, kesombongan Malaysia menjadi-jadi. Banyak kasus dan isu yang menggambarkan bahwa Malaysia merendahkan Indonesia. Bahkan dengan santunnya, di dalam parlemen pun mereka dengan terang-terangan mengakui itu. Di lain sisi juga sangat banyak isu yang menggambarkan keangkuhan Malaysia terhadap Indonesia. Di antaranya isu TKI, klaim budaya, teritori wilayah kedaulatan, kemajuan negara bahkan sampai menyoroti tingkat kemiskinan di Indonesia. Semua isu-isu ini membuat rakyat Indonesia secara luas tertantang, untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak rendah seperti yang mereka bayangkan. Mentalitas kita jauh lebih perkasa dari yang mereka bayangkan. Mentalitas kita adalah warisan DNA leluhur Nusantara yang begitu kuat. Kita bangsa Indonesia adalah benteng Nusantara yang kokoh. Siapa lagi yang bisa menyebut diri mereka Nusantara kalau bukan Indonesia? Betul. Bangsa mana lagi di Nusantara yang bisa mempertahankan wajah-wajah Nusantara hingga lebih dari 98%? Kemanapun kita pergi di daerah seluruh Indonesia, kita akan lebih sering bertemu dan berjumpa wajah pribumi Nusantara daripada wajah Tionghoa, apalagi wajah Bangladesia. Integritas kita kuat dan identitas kita terjaga sedari dulu. Mentalitas kita juga perkasa, mentalitas asli Nusantara Indonesia. Keberkahan kita terhadap sumber daya alam dan manusianya, sudah tak dapat diragukan lagi. Kita harus bangga guys, menjadi orang Indonesia guys. Karena mentalitas kita ini, secara DNA-nya itu sudah DNA para pejuang ya. Terlahir dan dibesarkan dari daerah bantaran kali, tetapi, sosok ini adalah yang membuka kembali pintu gerbang harapan bangsa. Sosok inilah yang menghidupkan kembali, motor penggerak kemajuan bangsa. Ya, dia adalah Presiden Jokowi. Di awal kepemimpinannya dia sempat diragukan. Akan dibawa kemana Indonesia di tangannya, bisa-bisa hancur Indonesia. Tetapi Jokowi bermodalkan apa yang tidak dibayangkan oleh banyak orang pada saat itu, yaitu ketulusan dan budi luhur yang tertanam dalam dirinya. Orang ini komplit, orang ini memiliki aura sang raja. Kemanapun dia berkunjung di daerah di Indonesia, disitulah terdapat air mata kebahagiaan dari rakyatnya. Di seluruh dunia pun saya yakin pemimpin seperti ini hanya ada di Indonesia. Betul. Auranya mengerikan, auranya memancarkan semangat kepada rakyat Indonesia untuk bangkit bersama, memajukan bangsa Indonesia, bukan hanya di regional saja tetapi di kancah internasional juga. Dia bukan Soekarno yang begitu gagahnya melawan penyerbu asing. Dia juga bukan Soeharto yang begitu gahar dalam kesenyapan, mempertahankan keutuhan bangsa. Dia adalah pemimpin visioner yang merangkul seluruh rakyat Indonesia dari dalam. Untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia adalah negara besar yang dapat bersaing dengan negara-negara besar lainnya dalam hal kemajuan negara. Indonesia memang lambat, Indonesia memang tertinggal. Gak apa-apa. Tapi kami bangga karena kami melangkah dengan pasti, karena kami masih bisa menyebut diri kami Indonesia Nusantara, dengan 98% wajah pribuminya. Kami bangga karena kami berdikari. Suatu saat jika kami sudah melampaui, kami yakin bahwa kami tidak terkejar. Dan saat-saat itu tidak akan lama lagi, dan sudah di depan mata. Bahkan di beberapa sisi Indonesia sudah melakukannya. Betul. Jangan pernah remehkan kami bangsa Indonesia. Kami seperti ini bukan berarti kami benci sama Malaysia. Kami seperti ini merupakan balasan terhadap hinaan yang ditujukan kepada kami selama ini. Hanya itu saja, tidak lebih. Semoga Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia, dan semoga di saat Indonesia sudah lebih maju, rakyat Indonesia tidak sombong terhadap Malaysia. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa guys yang belum subscribe nih, ayo guys di subscribe guys ya, di like serta dibagikan videonya guys. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi dan salam sukses buat kita semua.